Haleluya, shalom saudara sekalian. Puji Tuhan saya bisa menyapa saudara dengan renungan pendek pagi ini yang saya beri tema kesatuan sejati tanpa membeda-bedakan sesama. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 3. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Saudaraku yang kasih, gereja yang mula-mula, yaitu gereja yang berdiri di Hari Raya Pentakosta, adalah gereja yang sangat mengagumkan. Karena gereja itu mengalami begitu banyak nilai-nilai luhur dalam hidup mereka. Betapa tidak mereka menjadi gereja yang penuh kesungguhan, penuh dedikasi, semangat untuk mengikut Tuhan, semangat untuk belajar firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, hidup mereka mengagumkan semua orang yang melihat dan mendengarnya. Sayang di pasal 6 tadi yang kita baca, saudaraku, ternyata dalam situasi itu ada sebuah kejadian yang mengejutkan, yaitu bahwa janda-janda orang Ibrani yang berbahasa Yunani bersungut-sungut atau mengeluh, komplain, karena mereka kurang mendapat perhatian secara sosial dibanding dengan janda-janda yang berbahasa Ibrani. Dan saudaraku, tentu saja pasti ada beberapa alasan mengapa itu terjadi, karena memang terlalu banyak dan mungkin yang melayani barangkali kurang terkoordinasi, atau juga bisa jadi karena kendala bahasa. Saudara, tapi hal yang luar biasa adalah apa yang dilakukan oleh para rasul. Para rasul yakin bahwa pelayanan firman dan doa itu sangat penting dan tenaga mereka sangat terbatas. Karena itu perlu ada orang-orang lain yang bisa bersinergi, bekerja sama supaya pelayanan itu bisa semuanya berjalan baik. Dan untuk itu, saudaraku, kemudian diangkat orang-orang yang kompeten, yang punya citra baik, punya nama baik, punya kemampuan dan kejujuran untuk menangani masalah sosial ini. Yang ingin saya katakan dalam renungan ini adalah, saudaraku, apa yang terjadi dengan situasi itu adalah bahwa rupanya ada pembedaan antara janda-janda Ibrani berbahasa Ibrani dengan janda-janda Ibrani berbahasa Yunani. Dan saudaraku, dalam perspektif kitab suci, sebagai gereja, maka siapapun yang masuk dalam gereja, apapun latar belakangnya, apapun statusnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, mereka adalah saudara sebagai tubuh Kristus, di mana semuanya harus dikasih, mendapat perhatian yang sama, saling peduli. Karena, saudaraku, dalam sudut pandang gereja, tidak boleh orang memandang muka. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 1-4 berkata, "Janganlah memandang muka. Janganlah memberi perhatian lebih kepada orang yang berpakaian baik dan memakai perhiasan emas, kepada orang-orang yang sederhana dengan pakaian sederhana, dengan segala keterbatasan. Kasih, perhatian, kepedulian harus tetap sama. Karena kami tidak boleh memandang muka." Semoga ini juga menjadi citra dan warna gereja kita, GKNF, di mana kita yang datang dari berbagai latar belakang, suku, budaya, bahasa, datang dari status yang berbeda-beda. Mari kita saling mengasihi, saling peduli tanpa memandang muka. Karena itulah kehendak Allah bagi gerejanya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur, kami diingatkan bagaimana kami sebagai gereja harus saling peduli, saling mengasihi, tanpa memandang muka. Menolong kami semua sebagai gereja, supaya kami menghayati hidup bergereja dengan antusias, gairah, semangat, kasih, kepedulian, mewarnai kami semua terhadap sesama kami, supaya Tuhan dimuliakan dan umat Tuhan diberkati. Inilah doa kami, dan mohon berkat-Mu untuk negeri kami, kiranya negeri kami juga diberkati. Damai anugerah Tuhan bagi Indonesia. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.